Aujaba, Allah mewajibkan. Halaman 32. Alaika, atas kamu, wujuda khidmatihi, adanya ketaatan pada Allah. Wa ma aujaba, dan tidak mewajibkan Allah alaika, atas kamu, illa dukhula jannatihi, kecuali masuk ke surganya Allah. Hadhihi, ini hikmah, ibaratun, adalah ungkapan, hasanatun, yang indah, muwafaqatun, yang sesuai, lima nama taqaddama, pada arti hikmah yang telah lalu. Wal maksudu, adapun yang dimaksudkan, min hadza, dari kalam ini, kullihi, semuanya, al-i'lamu, yaitu memberitahukan, bi annallaha, bahwasanya Allah, ghaniyun, maha kaya, artinya tidak butuh, an khalqihi, dari makhluk Allah. La tanfa'uhu, tidak manfaat bagi Allah, ta'atuhum, ketaatan hamba-hambanya, wala tadurruhu, dan tidak membahayakannya, maksiatuhum, yaitu maksiat kepada, maksiatnya hamba-hambanya. Wa anna takalifa, dan sesungguhnya beban-beban, kullaha, semuanya, innama aujaba, hanya saja mewajibkan Allah padanya, yaitu takalif, alaihim, atas hamba-hamba Allah, lima, karena sesuatu, yarji'u, yang kembali, ma, ilaihim, pada mereka hamba-hamba Allah, min masolihim, dari kemaslahatan mereka, la ghairu, bukan lainnya. Qultu, saya katakan, wa ma zakarahul muallifu, dan apa yang telah menyebutkannya pada ma, pengarang, yaitu Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat padanya, wa halu amatin nasi, yaitu keadaan umumnya manusia. Alladzina min sya'nihim, yang dari keadaan mereka, ata'anni, yaitu menunda-nunda atau pelan-pelan, wa adamil inqiyadi, dan tidak mengikuti, tidak patuh, lil awamiri, pada perintah-perintah Allah, wan nawahi, dan larangan Allah. Walidzalika, karena demikian itu, yaitu sya'nihim, ihtaju, mereka membutuhkan, orang awam itu, ini apa ini? Oh ya, ila takhwifi,
untuk menakut-nakuti. Wa takhdhiri, dan memperingati. Wal mualati, dan menyayangi. Wal khadhi, dan menganjurkan. Lil mubalaghati, karena bersangatannya fit takabburi, di dalam kesombongannya. Kitab yang baru tengok Ustaz. Hah? Masih sama? Enggak, ada yang mau saya tengok sedikit. Ini kitab yang belum ada yang punya kita kecuali orang ini. Oh ya, udah Ustaz sudah tahu saya. Udah bisa diapakan. Nanti Ustaz bantu saya baca ya, karena kitabnya cantik. Yang muda-muda ini supaya hidup suasananya. Wa ammal khossatu, adapun orang-orang khusus, minhum, dari manusia, falam yahtaju, mereka tidak membutuhkan, ila syai'in, pada sesuatu, min dzalika, dari demikian itu, yaitu takhwif tadi, ila dzalika takhwif. Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala sarroha, melapangkan sudurahum, dada mereka, hati mereka, wa nawwara, dan memberikan cahaya basairahum, pandangan hati mereka. Basiroh, pandangan mata hati. Wa kataba, dan Allah menentukan fi qulubihim, di hati mereka, al-imana, iman yang kuat. Wa habbaba, dan menyenangkan Allah, ilaihim, pada mereka, orang khusus tadi, atau ketaatan. Wa baghodo, dan membencikan, ilahim, pada mereka, al-isyana, durhaka. Falam yaktasiru, maka mereka tidak mencukupkan, alama iktasara alaihi, atas apa-apa yang mencukupkan atasnya, al-madhkuruna, hal-hal yang al-madhkuruna, yang disebutkan, min fi'lil wajibati, dari yang melakukan kewajiban-kewajiban, wasjinabil mahdzurati, dan menjauhi larangan-larangan, faqat saja. Wal adhafu, tetapi mereka menambahkan, ila dzalika, pada demikian itu, al-mubadarata, segera bergegas-gegas, ila a'mali ta'ati, pada amalan-amalan taat, wal musara'ata, dan bersegera, ila nawafilil khairati, pada
hal-hal yang sunat-sunat dari kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang baik. Wabil jumlati fa aqulu maqalan mutalabbisan bil jumlah, dan secara kesimpulannya sorot maka menjadi a'maluhum, amalan mereka, kulluha semuanya, qurabatin adalah hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Wadzalika, dan demikian itu, litamami khurriyatihim, karena kesempurnaan kemerdekaan mereka di dalam beribadah, wasihati ubudiyatihim, dan benarnya penghambaan mereka kepada Allah. Ni'mal abdu, sebaik-baiknya hamba Allah, Suhaibu adalah Suhaib, laulam yakhaf Allah, seandainya tidak takut kepada Allah, lam yu'sihi, maka tidak maksiat kepadanya. Iya, diterangkan dulu ya, mana tahu nggak sampai saya membacanya. Maksudnya begini, saya pun ada bawa masker, tapi ini khusus wasliyah. Ya. Oke. Nengok orang bawa masker, saya jawab, Pak, saya bawa masker. Khusus wasliyah gitu ya. Karena ngajar di wasliyah, kalau ngajar di NU saya bawa masker NU. Muhammadiyah bawa Muhammadiyah. Orang gambarnya aja. Syekh Ibnu Athaillah yang mengarang kitab hikam yang di dalam kurung itu, saya ulang-ulangi supaya tahu ya, nanti ngajinya Pak tasawuf katanya. Kitabnya apa? Kitab kuning katanya. Karangan siapa? Anta, nggak dibilang-bilang katanya kan. Pokoknya kalau mau ngaji baca Fatihah untuk yang meninggal gitu aja. Nanti nggak tahu dia ya. Yang di dalam kurung itu karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Syekh Ibnu Athaillah ini sebelum dia sufi, dia itu ahli fikih, ahli fi jami'il ulum. Madhabnya Maliki. Dia sekurun dengan siapa Imam Ustad yang Ustad sebut-sebut, Imam Ustad? Iya, Ibnu Taimiyah. Ya. Iya, ya sejaman dengan Ibnu Taimiyah. Imam yang diimamkan oleh Wahabi gitu ya. Walaupun sebenarnya bukan Imam Wahabi itu ya. Karena di akhir hayatnya Ibnu Taimiyah itu ya mengatakan ya anal haqqu gitu ya. Akhirnya ya saya bersama Allah itu. Meninggalnya di penjara itu. Yang di luar kurung namanya Syekh Ibnu Abbad. Syekh Ibnu Abbad. Kalau yang di pinggirnya itu namanya Syekh Syarqawi. Ya. Yang di pinggirnya. Yang di pinggirnya ini jarang di ngaji di Medan. Kalau di Jawa beberapa pesantren khusus dingajikan Syekh Syarqawi. Kata Al-Hikamnya begini, ketahuilah bahwa Allah mewajibkan padamu adanya ketaatan kepada Allah itu
Tidak ada lain tujuannya kecuali supaya kamu bisa masuk surga gitu. Secara zahirnya kayak begitu, hakikatnya diajak supaya masuk surga. Ini bukan berarti Allah butuh kepada hambanya gitu ya. Artinya Allah Rahim, Rahman, Rahim. Allah Maha belas kasih dunia akhirat. Allah Rahim, Allah belas kasih di akhirat saja kepada orang mukmin. Rahman kepada orang mukmin dan kepada orang kafir, sehingga kadang-kadang bingung kita memikirkan yang kaya ke orang kafir-kafir aja. Kalau ada ustadz sakit, batuk-batuk gitu ya, nanti nggak lama meninggal gitu ya. Tapi yang kaya-kaya itu Cina-Cina, berobatnya di mana? Ya, di luar negeri. Kita berobatnya beli puskesmas. Bingung kita memikirkan. Makanya di situ Ar-Rahman itu tadi, Allah masih belas kasih kepada mukmin dan ghairul mukmin gitu, yang kafir. Tapi di surga Ar-Rahim hanya kepada orang muslim saja, nggak diurus orang Islam itu. Tanpa hisab itu masuk neraka itu. Ngapain dihisab-hisab lagi, udah jelas. Gitu, kira-kira begitu ya. Yang dihisab itu yang masih remang-remang kayak kita gini dihisab gitu ya. Kalau udah jelas ini nabi nggak perlu. Ini wali terkenal di alam malakut, terkenal wali ini di alam, bukan hanya alamul mulki tapi alam malakut. Ditengok gitu saja udah nggak perlu gitu, karena udah tahu, udah terkenal nama si Anu ini di alam malakut sudah terkenal gitu. Nama kita ditimbang dulu, oh ini waktu muda nggak sholat nih, kira-kira gitu ya. Jadi pada umumnya kan udah rajin sholat itu kan deket-deket ngaji gitu aja kan. Waktu SMP, SMA itu kadang sholat, sur-sur sholat gitu kan. Udah gak ingat lagi itu berapa yang ditinggalkan gitu ya. Udah deket-deket ngaji ya malu lah ngaji gak sholat, kira-kira gitu ya. Apalagi pakai surban gitu ya, malu nggak sholat gitu. Maka dihisab, diajak Allah umat manusia orang awam supaya bisa masuk surga, diajak ibadah. Itu saking sayangnya Allah. Ini juga memberitahu bahwa sebenarnya Allah itu tidak butuh kepada kamu gitu. Maksudnya kamu beramal itu manfaatnya untuk kamu sendiri gitu. Kamu sholat manfaatnya untuk kamu sendiri. Kamu sedekah manfaatnya untuk kamu sendiri gitu. Kamu ngaji untuk manfaatnya untuk sendiri gitu ya. Allah nggak butuh kamu ngaji itu. Untuk apa kamu ngaji itu? Ngaji nggak ngaji Allah tetap jadi Tuhan. Sedunia nggak sholat itu Allah tidak pensiun jadi Tuhan. Itu yang dikatakan ghaniyun an khalqihi la tanfa'u ta'atuhum wa la tadurruh ma'siyatuhum. Masalahnya kalau saya khutbah ini selalu saya bacakan kalau khutbah Jumat. Alhamdulillahilladzi la yazidu fi mulkihi hamdul hamidin gitu. Wa la yanqusuhu juhudul jahidin. La tanfa'uhu ta'atu man ata wa la tadurruhu ma'siyatu man asa. Nah, ini tauhid ini ya. La yughnihi syukru man syakar
wala yufkiruhu kufru man kafar. Faman kafara fa innama khasyirum mubin gitu ya. Dan seterusnya. Allah itu tidak butuh kepada makhluk. Kamu nggak tahajud pun Allah ya nggak apa-apa, nggak usah kamu orang suruh tahajud. Apalagi udah hujan gerimis-gerimis, kamu WA ke grup tahajud bang katanya kan gitu. Sok kali itu namanya. Ya. Tidur pun kalau diniati untuk tidak berbuat maksiat, itu pada orang-orang tertentu lebih tinggi pahalanya dari tahajudmu gitu. Ya. Orang yang tidur diniati, ya Allah saya tidur alhamdulillah, tidak pergi ke bar-bar, tidak pergi ke tempat-tempat judi, tidak pergi ke WTS, tidak cerita-cerita di pinggir-pinggir jalan, tidak minum tua gitu ya. Saya tidur saja, saya tinggalkan itu semua. Niatkan betul. Ini dapat pahala besar ini. Ya enggak. Ya. Enggak. Bukan. Ya, Ustadz bisa kalau memang tahu ilmunya, maka ilmu itu penting. Ya. Ustadz bisa cara seperti itu lebih tinggi daripada yang tahajud. Maka ada wali yang tahajud kayak gitu, jelek-jelekkan orang tidur, dimarahi sama Allah. Abu Yazid itu tidurnya memang sudah takut sama siksaan saya gitu. Dia udah diniatkan itu gitu. Udah batuk, udah 3-4 hari ini nggak sembuh-sembuh. Mungkin suruh berhenti ngaji sementara itu. Cuma tadi mau saya bilang berhentilah bukan karena apa-apa. Enggak datang saya. Karena yang pertama enggak tahan gitu, masih dingin dan badan pun kedinginan. Kedua tak jelas entah jadwal saya atau enggak, karena enggak ada telepon. Dia setiap ditelepon. Biasanya ditelepon jadi jelas. Iya, karena ada pernah saya di tempat lain nggak ditelepon, rupanya ada acara gitu. Jadi balik gitu. Dan memang kedinginan saya nggak tahan. Iya, ini pun saya beranikan, kata istri nggak usah pergi dulu, nanti sakit katanya. Udahlah pelan-pelan, nanti ustadz-ustadz muda itu biar tunjukkan kepandaiannya untuk membaca gitu, saya bilang gitu. Makanya nggak usah malu-malu menunjukkan kepandaiannya nanti. Ya, apa Ustaz? Apa? Iya. Iya, jadi
Allah menyuruh orang supaya pada umumnya beribadah itu karena Allah tidak butuh hakikatnya. Makanya Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh orang lain atau makhluk yang lain yang di dalam ilmu tauhid disebut qiyamuhu binafsihi wa anatil wujud lil hayyil qayyum gitu. Tunduk wajah-wajah pada Allah yang maha hidup, yang al-qayyum, yang mengatur dunia ini tanpa bantuan. Itu kalau dibaca itu sering-sering dibaca. Kalau mau menghadap orang-orang jahat itu, insya Allah diberikan kelembutan itu. Ayat tadi itu. Saya bukan menerangkan itu, cuma kebetulan ya. Wa anatil wujud lil hayyil qayyum. Paling pendek itu. Yang lanjutnya waqad khaba man hamala dzul hasbunallahu wa ni'mal wakil la haula wala quwata illa billah. Makanya orang harus punya ilmu juga, nanti kalau diserang PKI jangan berondok-berondok gitu ya. Yang muda-muda juga lah, yang tua-tua belakangan aja ya. Tapi sebenarnya yang tua itu yang cepat maju lebih cepat syahid gitu ya. Ya. Kalau yang muda nih nggak bagus juga mengharapkan syahid. Kalau manfaatnya itu masih diharapkan untuk banyak berkontribusi dalam agama Islam. Kalau yang tua-tua kan udah sedikit lagi apanya. Enggak, ini seluruh aja, nggak usah dimasukkan hati ya. Ya, oh, udah nggak mau kalah Ustadz ya. Siapa itu? Iya. Iya, yang tua pun semalam tetangga saya meninggal itu. Udah 65. Gitu. Ya, kita lanjut ya. Jangan takut mati ya. Dan jangan nggak berani hidup. Ini tadi kan saya memberikan semangat supaya yang muda-muda ini nuntut ilmu zahir batin gitu. Supaya ketika diperlukan itu berani. Berani ya. Allah tidak butuh, tapi manusia yang butuh. Sehingga Allah menjelaskan antumul fuqara'u ilallah. Kamu semua yang butuh kepada Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wa huwal ghaniyul hamid. Kamu semua butuh kepada manusia. Kamu semua butuh kepada Allah. Maka orang ini fakir sebenarnya. Bukan yang dimaksudkan fakir harta gitu. Tapi memang butuh kepada Allah semuanya. Jangan butuh kalau waktu sakit saja atau miskin saja gitu. Tapi dalam keadaan apa saja al-fuqara ilallah, butuh kepada Allah. Ini tadi saya menerangkan belum siap. Yazid al-Bastami itu bilang tahajud enak kayak gini kok orang nggak tahajud katanya. Orang-orang yang nggak tahajud itu memang tidak mendapatkan hatinya cahaya dari Allah itu. Marah Allah. Ya. Itu
tidurnya orang itu karena takut saya gitu. Itu sudah dapat pahala yang banyak dari Allah itu ya. Makanya yang masih lama tidur ya diniati kalau mau tidur. Maksudnya lama tidur berarti lama hidup ya. Kalau mau tidur diniati supaya niat jauh dari maksiat. Tapi jangan tidur siang kayak gitu, apalagi tempat mertua. Ini orang pemalas ini katanya ya. Nah gitu. Jadi dibilang kayak gitu katanya tidur ini lebih besar daripada tahajud katanya kan. Bukan begitu ya. Tengok momennya, tengok pembahasannya gitu. Makanya orang yang berilmu itu segala sesuatu itu ada ilmunya. Ada wali itu yang kalau sholat itu maunya di belakang aja, nggak mau jadi imam. Soft depan pun nggak mau. Dengan seperti itu diangkat menjadi wali. Tapi ini saya cerita saja, saya tidak ngajari ya. Memang di dalam penjelasan hadis-hadis dan fikih yang sebaik-baiknya itu ya soft awal gitu ya. Soft awal. Nah ini pun ada yang membantah. Kalau memang soft awal, masjid itu dibuat bentuknya gini saja terus katanya. Ya. Ya. Jadi soft awal semua katanya kan gitu. Gurunya pun kepala kau lah kira-kira gitu lah gitu ya. Udah ya. Masjid dibuat kayak gini aja katanya kan. Jangan kemari ke sana kan gitu. Ini buat-buatan kamu katanya kan. Kalau masjidnya saking panjangnya itu menghadap kiblatnya pun bingung. 16 meter Ka'bah itu, ya. Kalau seandainya sampai 60 meter, berarti yang sana menghadap Ka'bahnya kan mencong gitu ya. Jauh sekali gitu. Ini logikanya seperti itu. Lalu bagaimana kalau masjidnya besar sekali? Nah disitulah bermadhabnya itu beda ya. Ada yang arah Masjidil Haram dan ada yang Ainul Ka'bah gitu. Makanya ada ilmunya. Jadi yang di belakang pun bilang saya nggak berani saya mau menghadap Allah itu di depan itu. Seolah-olah saya ini sudah suci kali mau menghadap Allah di depan itu. Jadi saya nggak merasa, nggak pede, saya nggak percaya diri saya. Saya di belakang-belakang aja lah, gitu. Tawaduknya gitu seolah-olah menganggap betul sholat itu menghadap Allah, sehingga dia di depan itu nggak pantas gitu. Di belakang aja gitu. Jadi makanya ada orang kalau kayak begitu jangan dicela. Tapi bukan kamu ya. Nanti kalau kamu buat kayak gitu nggak mau di soft awal. Tapi maksud saya cerita ada seperti itu gitu. Tapi kalau memang itu orang khusus, Allah Maha mengetahui. Artinya di belakang itu ada ilmunya gitu. Bukan main-main gitu ya. Allah Maha mengetahui ini orang ini takut sama saya gitu. Nggak mau di depan. Kalau yang di depan ini kan nggak pala kali menghadap Allah sholatnya itu. Yang penting imamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imamnya salah rakaat pun dia nggak tahu gitu. Pokoknya yang penting ikut imam gitu. Ya lihat saja yang di depan itu biasanya kan nggak pala orang-orang alim gitu. Orang-orang alim biasanya nggak pala suka di depan gitu. Paling agak jauh gitu. Kalau yang jadi imam terus-terusan itu juga bagus. Ada dua masalahnya. Ada kalanya memang istiqomah, ada kalanya memang nggak mau diganti gitu. Ya.
Egoisnya tinggi kali dia. Pokoknya kalau di masjid mesti dia yang jadi imam. Ada kalanya istiqomah, ada kalanya memang nggak mau digantikan sama orang. Itu aja, artinya seolah-olah dia itulah yang paling top jadi imam gitu. Hah? Beteng gitu ya. Perasaan sudah beteng kali lah gitu ya. Padahal kalau ditengok-tengok gitu nggak pala paham tentang sholat itu gitu. Tapi nggak peduli gitu ya. Yang penting kan beteng itu ya. Gitu. Nah, ini semua ada ilmunya. Makanya tadi saya terangkan tidur pun kalau ada ilmunya dapat ilmu, dapat pahala gitu. Untuk ya, yang Ustadz katakan malu itu untuk kejelekan saja itu nggak benar juga gitu ya. Ada orang yang saya suruh baca nanti malu-malu, nggak mau dia. Hah? Belum tentu, dia takut ilmunya diketahui orang gitu. Ya makanya nanti Ustadz, misalnya Ustadz lah nanti sampai kola ini, coba lanjutkan gitu. Pinjami kitabnya nanti. Iya. Jadi kita misalnya mau jumpa sama guru gitu, ya Allah kayak gini bajuku gitu ya, gak usahlah jumpa guru kali ini gitu. Nah, itu bagus ya. Nah, jadi itu bukan berarti salah, karena bukan berarti kejahatan itu ya. Bukan ketika orang itu sudah berhadapan dengan Allah gitu. Yang lain-lain itu nggak kenal Allah. Ketika kenal sama Allah beda gitu. Nah, ini saya tidak menerangkan supaya ditiru, tapi ada ilmu seperti itu. Ya, ada ilmu seperti itu. Contoh yang ada orang wali mau ziarah ke guru besar, itu di belakang jauh dari rumahnya itu, baru masuk ke depan rumahnya itu udah ngesot-ngesot. Guru ini tahu, guru besar ini tahu. Coba cari, kayaknya ada orang besar datang kemari katanya kan. Muridnya dibilang orang Arab nih ya. Ya ulat katanya kan. Ya ulat itu anak-anak bukan ulat-ulat gitu ya. Ta'al katanya kan. Utrub wahid dhaif alim wa wali katanya kan. Wa min Jawa katanya kan. Had lana katanya kan, bawa kemari katanya kan. Dicari muridnya sama-sama orang Arab, sama orang Jawa dulu. Jumpa sampai di belakang, kayaknya orang ini gitu. Dicakapi Jawa, dia
Mboten usah katanya, tidak usah, saya di sini aja katanya kan. Akhirnya disuruh yang Arab. Adat Arab ini kan beda, kalau nggak mau digotong gitu ya. Akhirnya jumpa yang orang besar yang tamu ini, namanya Syekh Hasan Mangli, waliyun min auliyaillah. Gurunya itu Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Tengok nanti kalau ada cerita-cerita tentang wali itu. Dia jauh mau kepengin jumpa sama guru, jauh. Tapi wali-wali itu punya grup wali gitu ya. Ada WA wali gitu. Jadi dia tahu dia gitu. Kayaknya ada orang besar yang datang kemari, di radar gitu tahu gitu ya. Kalau kita kan nggak pala tahunya, yang penting tahunya makan amplop gitu aja. Ditarik sama yang Arab ini, akhirnya datang. Kecil gitu orangnya, rambutnya gondrong. Pegang sama Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Pegang gitu karena Syekh Muhammad itu besar, ganteng, kaya, ilmunya banyak, istrinya 4. Tapi kemudian akhirnya jadi satu gitu. Dirangkul gini. Sawir katanya. Hada waliyun min auliyaillah katanya. Gambar ini, gambar katanya. Dirangkul kayak gini, kena dia. Biasanya kalau digambar nggak pernah kena. Soalnya ini Ustadz Muslim ini kalau dipoto sama orang nggak pernah kena gitu ya. Begitu dipegang Sayyid Muhammad, sawir. Yang lain yang nggak disuruh Sayyid Muhammad itu nggak kena. Karena disuruh sama wali kena. Nah, dia mau ziarah sama guru, mau jauh-jauhan saja cukup, nggak usah dekat-dekat. Karena melihat makomnya yang sudah tinggi, melihat ini keturunan Rasulullah, kalau salah dosa, nah ini kira-kira gitu. Maka ini barangkali seperti itu. Dan ini orangnya pada saat saya mendengar cerita ini masih hidup, Hasan Mangli itu. Hasan Mangli itu bisa ngaji 3 tempat dalam waktu satu tempat, satu waktu. Ngaji pagi ini satu di Semarang, satu gitu. Hasan Mangli, Magelang. Orang Medan banyak yang tahu itu. Orang Pakem kayak saya ngaji di Bakaran Batu, ditanya Ustadz pernah ke Hasan Mangli? Saya bilang pernah, karena kawan saya muridnya, saya bilang. Itu. Si Hasan Mangli ini kayak begitu dia. Mau jumpa sama guru aja cukup dari jauh gitu aja, udah cukup. Ya, deket gitu takut salah. Nggak mau dia. Jadi ilmunya memang lain. Tapi kalau kita ya kalau bisa sowan sama guru ya jumpa. Salam, cium tangan gitu ya. Kalau gurunya laki-laki cium tangan sama yang laki-laki ya. Ya, jangan terbalik-balik nanti gurunya laki-laki, yang perempuan yang banyak cium tangan. Jadi ini ilmu-ilmu yang tingkat tinggi, yang punya grup wali itu tadi, grup WA. Jadi nggak bisa kita ukur dengan ilmu kebiasaan kita sehari-hari. Nah, di dalam kitab ini ada dikatakan yang disuruh untuk berkhidmat, bertaat kepada Allah supaya masuk surga itu orang awam gitu ya.
Tapi orang khusus tidak. Sebab orang khusus itu hatinya sudah ada mahabbah kepada Allah. Karena sudah ada cinta kepada Allah. Kalau orang itu sudah cinta kan apa saja dibuat. Di sini katakan wahabbaba ilaihim at-ta'at itu. Disuruh sayangnya yang dicintai gitu ya. Jangan tidur bang, ya udah jangan, nggak tidur. Ambilkan minum bang, kasih ya. Malam-malam disuruh istrinya ngambil minum 4 kali pun diminta aja karena disayangi gitu ya. Istrinya gemuk gitu ya. Tukang minum, misalnya ya. Ya istri gemuk itu ya dari Allah Ta'ala semua ya. Karena jodoh itu hakikatnya dari Allah. Ada awalnya waktu nikah sama kita nggak gemuk. Tiba-tiba rezeki kita ini banyak, senang, gemuk. Itu biasa orang Medan apalagi kayak gitu ya. Orang Medan itu waktu kita nikah pada umumnya kurus-kurus itu. Iya Ustadz. Ustadz enggak? Iya ya, kalau cakap-cakap sendiri Ustadz. Kalau udah berumah tangga orang Medan ini gemuk-gemuk katanya kan. Ya makanya yang gemuk itu apa dari Allah itu. Maka orang yang hatinya sudah ada cahaya dari Allah Ta'ala, sudah diberikan sudurahum wa nawwara basairahum, dikasih mata hatinya diberikan cahaya, maka orang itu tidak perlu dikomentari supaya melaksanakan sholat, supaya melaksanakan sedekah, itu nggak perlu. Sebab orang itu lebih dari itu gitu. Dia bukan hanya disuruh melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya saja, tapi orang itu yang sunat-sunat, misalnya baca qul huwallahu ahad pun 1000 kali siap asar gitu ya. Awak siap asar main bola misalnya gitu ya. Sekarang nggak main bola lagi, main HP. Siap maghrib, apa namanya, video call sama ceweknya gitu ya. Pokoknya siap maghrib itu, kalau zaman dulu siap maghrib itu baca wiridul latif, wirid haddad. Di Medan saya jumpai buku-buku wirid haddad yang lama-lama. Akhirnya saya tanya sama orang tua-tua di musola itu, sekarang sudah jadi masjid di Tanjung Mulia. Kalau sudah siap maghrib mereka baca wirid haddad. Ya, saya tengok buku ini kok wirid haddad itu. Saya tanyakan sama orang tua-tua. Oh iya, ini dulu dibaca di sini gitu. Sekarang udah nggak ada seperti itu. Wirid haddad itu untuk segala macam hal. Kalau di situ di daerah di mana mau dibuka satu perumahan yang banyak hantunya, wirid haddad itulah andalannya. Ya. Misalnya ini mau saya bikin pesantren gitu ya. Yang urusan mengusir setannya Ustadz Munib misalnya ya. Ya. Misalnya ya. Tukangnya ini ya. Enggak. Mau ngapain dia? Ya, ada tukang yang saya kenal, orang dari Madura, Ramli namanya. Dia suka membangun pesantren di Rodotul Hasanah. Sampai sekarang masih tukang di sana. Dia tanya sama saya waktu mau ngapakan itu, wirid haddad, saya bilang gitu. Terus diamalkan itu. Maka andalan utama itu wirid haddad. Wiridul haddad itu, ya. Ini saya kadang waktu nerangkan gini saya nggak sengaja. Cuma
pas kebetulan saja Bangil itu saya ngajar di sana, saya lama di sana, Pasuruan. Bangil itu pembuka situ namanya Mbah Ismail. Terus apanya? Dikasih zikir sama Habib Abdullah Al-Haddad yang di situ, ini amalkan wirid haddad. Akhirnya jadi itu satu tempat perkampungan, karena pertama kali yang membuka itu Mbah Ismail, terus dinamakan Bangil. Nah itu ya, makanya mana tahu kamu ya sudah balik zaman ini pulang kampung ada kayak gitu, baca saja wirid haddad. Kalau belum ya datang ke Ustadz Munib entah siapa, terus ijazah gitu ya. Insya Allah diberikan kekuatan, tapi badannya juga harus kuat gitu ya. Sebelumnya itu sering dibaca dulu, bukan tiba-tiba disuruh baca terus langsung baca. Oh diserang setan mati. Dia udah sering baca, udah cas baterainya, ibaratnya kayak gitu. Makanya anak-anak ini sering kasih dikir-dikir, tapi nggak dibaca, ya disantet orang ya kena ya. Di tempat ngaji yang tinggal di situ anak-anak itu berapa kali disantet orang, ya. Saya yang tahu, anak-anak ini nggak tahu. Nanti saya tahu orangnya yang bikin, tapi saya sabar-sabar aja gitu. Sini kamu sakit ini. Saya ruqyah, sekali ruqyah ada 4-5 orang gitu. Ini sakit semua ini gitu. Supaya nggak betah tinggal di situ, nggak ngaji lagi, kira-kira gitulah ya. Kalau guru nggak bisa kayak gitu, cari dukun lah. Ini yang dua ini dua ini, yang ini ya. Itu yang tahu kalau yang sakit itu saya. Oh sakit kamu ya, bilang gitu. Kadang-kadang saya nggak pedulikan karena kesibukan, tiba-tiba ada kayak suara itu, anak-anak itu kamu harus sakit gitu. Gitu. Oh iya bilang gitu. Anak-anak itu sakit semua, amurus gitu. Jadi ada suara yang membisikkan gitu. Maksud saya, para ulama-ulama yang ilmunya sudah dekat dengan Allah Ta'ala, amalannya itu wirid-wirid. Tapi nanti ada pelajaran di sini, wirid yang satu sajalah wiridmu itu katanya. Yang di sini. Isqatul hawa wa mahabbatul maula, melawan hawa nafsu dan cinta kepada Allah. Tanamkan di hatimu wiridnya itu melawan hawa nafsu, cinta kepada Allah gitu. Sebab kalau sudah cinta itu mau sholat karena cinta berat, ringan gitu ya. Pokoknya kalau sudah dasarnya cinta, yang berat-berat pun jadi ringan gitu. Dilarang mamanya, kau tengok apanya dia itu, ganteng nggak kaya, katanya kan. Ya yang mau nikah kan saya mak, katanya kan gitu. Gitu itu ya. Kau satu marga nak, katanya kan. Jangan ada satu marga, nanti gaduh aja kau, katanya kan. Nggak apa-apa mak, orang yang penting Islam aja, sholatnya menghadap kiblat, katanya kan. Gitu ya. Akhirnya gaduh aja. Karena merasa selevel gitu Nasution sama Nasution. Misalnya agak satu level gitu ya. Tapi yang lebih parah Nasution sama Jawa, yang Jawanya itu asik. Digulung-gulung gitu ya. Misalnya yang Jawa laki-laki nih, kalau nggak ada orangnya si Jawa itu katanya pelit kali gitu ya.
Pernah murid saya yang sudah jadi kepalanya itu diadukan sama saya. Kenapa begitu? Nggak tahu si Jawa itu. Mohon maaf Ustaz, katanya kan gitu. Ya, nggak ingat kalau yang gurunya ini Jawa gitu. Hah? Dia orang Batak, Islam, dari kecil di pesantren itu belajar sama saya sampai jadi doktor. Jadi pegawai tingkat tinggi di LPTP. Dia kepengen jadi dibawa-bawa direktur lah gitu. Jadi direktur itu belum menentukan. Kan udah saya suruh begini-begini. Kamu harus begini. Tapi kamu nanti pindah ke Jakarta. Udah saya bilang, Pak Ustadz. Jadi macam mana? Nggak tahu si Jawa itu, katanya kan. Oh, mohon maaf Ustadz, katanya kan. Sama pimpinannya yang tingkat tinggi aja si Jawa itu, apalagi sama suami istri gitu ya. Apalagi menantunya si Jawa, mana jauh kontrak tadi itu gitu. Ya. Jadi orang yang awam dan orang yang khusus itu beda. Makanya kalau kamu nengok pidato cakap orang itu beda. Kamu bisa membedakan ini cakap untuk orang awam, ini cakap untuk orang khusus gitu. Supaya kamu bisa, kalau ngaji ini semua saya rangkum. Karena ada yang kadang ngaji kadang enggak. Kalau syukur-syukur ada waktu ngaji gitu ya. Kalau orang khusus itu musarro'ah ila nawafilil khairat. Ngaji aja enggak ada gurunya pun datang tuh. Ada dulu murid enggak datang, gurunya pun datang dia. Udah tahu gurunya sakit pun dia datang. Karena hormatnya kepingin mendapatkan pahala itu. Akhirnya jadi kiai besar dia. Kalau kita kan udah tahu WA gurunya sakit, alhamdulillah gitu ya. Enggak pernah lah sakit guru ini, baru inilah sakit guru. Ya. Kebetulan ada undangan ini pula kan, katanya kan. Cemana mau jadi orang khusus kayak gitu ya. Saya ulang-ulangi ya. Hubungan orang-orang khusus ini, kalau kamu paling tidak niru saja, tidak jadi pun gak apa-apa. Antara guru sama murid, kalau istilahnya itu syekh dengan murid. Murid itu orang yang ingin sampai kepada Allah, itu murid. Itu istilah dalam tarikat. Tapi tarikat yang secara tingkat tinggi, bukan tarikat-tarikat kampungan gitu. Selain daripada belajar, hubungan hati itu ada gitu ya. Artinya muridnya memperhatikan guru, gurunya memperhatikan murid gitu. Jangan ngaji tingkat tinggi, kalau yang penting dikasih ilmu, kalau enggak ya udah ya enggak jadi. Ya. Ada hubungan hati dalam arti karena Allah Ta'ala gitu. Sehingga misalnya gurunya nggak datang karena apa ya, kira-kira aku datangilah guru gitu. Didatangin tambah oleh-oleh apa, jangan datang tambah minta barokah guru pulsanya katanya kan. Minta pulsa pula gitu ya. Ambil barokah katanya kan. Pemberianmu oleh-oleh itu tidak pala berharga buat guru. Tapi menunjukkan kami ini sudah setia sama guru gitu. Ini makanya murid-murid tarikat itu kehidupan guru itu ditanggung oleh murid. Tetapi kemudian dikomersilkan sekarang nih. Jadi sekarang ini kalau yang model-model sekarang itu dikomersialkan. Makanya kalau mau daftar tarikat itu ada uangnya sekian gitu. Ya Ustadz. Akhirnya nanti ada sekian gitu ya. Sebenarnya ketika diberikan
baiat itu diajarkan bagaimana tata cara akhlak murid sama guru gitu. Sehingga hatinya guru sama murid itu bisa bersambung. Sampai tahu apa yang kejadian pada muridnya itu tanpa dikasih tahu gurunya tahu. Karena ada hubungan batin gitu ya. Guru juga begitu, muridnya tahu. Saya tahu guru kok badannya banyak ularnya. Keluar semua ular-ular itu, dibilang sama saya sama murid. Iya, habis meruqyah orang, setannya ular semua. Jadi masuk ke badan saya, udah saya keluarkan, saya bilang itu. Jadi tiba-tiba murid itu tidur kok seperti itu, ngelapor. Apa Pak Guru yang terjadi katanya. Jadi dikasih tahu sama Allah. Yang ngasih tahu muridnya. Ada beberapa orang yang memang baik itu, kalau mau berbuat itu nggak baik, dia ragu-ragu, katanya dalam mimpi itu jumpa saya, nggak usah itu kau buat gitu, katanya gitu ya. Terus aku jumpa sama Pak Kiai kok nggak dikasih yang kerja itu, katanya kan. Terus ngelapor saya, udahlah nggak usah itu, yang lain aja, saya bilang gitu. Betul, berarti hatinya guru mengendaki yang itu gitu. Jadi lain ya. Tapi awal-awalnya perlu latihan. Ada murid yang hatinya kepingin berjumpa sama guru, tapi karena anaknya cantik itu sampai rela. Pertama-tama kalau di Jawa itu kalau khidmah sama dalam di rumah kiai itu kan masuk-masuk ke rumah, kepingin masuk-masuk ke rumahnya supaya bisa nengok ya sewaktu-waktu anaknya nggak pakai jilbab gitu, ada kayak gitu ya. Gurunya tahu, panggil murid tuh, kamu mau sama anak saya katanya. Diam aja dia. Lama-lama, iya Pak Guru katanya. Kamu i'tikaf 40 hari di Masjidil Haram. Nanti yang ke-41 saya nikahkan dengan anak saya katanya. 40 hari kamu di sana katanya. Akhirnya pergilah ke sana. Sesudah 40 hari, 41 hari dipanggil sama gurunya. Udahlah, sanggup kamu, kelihatannya sungguh-sungguh niatmu ini. Dikasih ilmu sama Allah Ta'ala, nggak mau dia. Udah itikafku selama 40 hari zikirku kok cuma diganti sama perempuan ini, kan gendeng aku kira-kira gitu, gila aku katanya kan. Karena sudah diganti ini kan habis pahalaku, nggak dapat apa-apa. Akhirnya udah nggak jadi Pak Kiai katanya. Kenapa? 40 hari saya baca zikir, hati saya sudah lain. Hati saya sudah senang, dekat dengan Allah katanya kan. Nah, artinya perlu latihan dulu. Sesudah dekat dengan Allah, yang karena perempuan itu nggak mau lagi, saya nggak mau katanya kan. Akhirnya nggak jadi. Maksud saya segala sesuatu itu perlu latihan. Yang orang awam mau diajak ke surga, kalau orang khusus itu ya surganya pun lain, tingkatan surganya pun lain. Kalau para wali nggak mungkin, para wali tingkatan surganya sama orang awam gitu nggak mungkin. Para wali ya orang-orang waliullah yang zikir khusus, kadang satu malam itu zikir aja, wudunya isya sampai subuh. Kita pun bisa wudu isya sampai subuh, tapi isyanya 3:30 gitu ya. Atau jam 4 gitu ya, sampai subuh gitu ya. Ya, ini cerita orang khusus ya. Jangan diakal-akali gitu ya. Orang khusus itu memang sudah dipilih oleh Allah Ta'ala. Paling tidak kita niru, lama-lama dikelompokkan mereka. Kelompok mereka orang-orang khusus.
Saya juga nggak pernah kayak gitu, tapi saya pernah dikumpulkan sama wali-wali Allah itu. Saya pernah dikumpulkan sama Allah Ta'ala ngaji sama Sayyid Muhammad. Enggak gampang itu. Dan saya diberikan keberanian untuk ngaji sama dia. Disuruh baca tambah senang. Depan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Kalau guru-guru takut semua. Karena memang takut salah di hadapan guru yang lain gitu ya. Kalau saya memang dasar bandel. Salah lah situ. Yang penting dekat sama guru gitu. Baca Manhalul Latif, kitab karangan dia. Pertama diminta kitabnya. Iqra ya Syekh katanya kan, maju saya. Kayak gini. Kiai-kiai semua ini, se-Jawa Timur, se-Jawa Tengah. Ya. Saya utusan dari pesantren Darul Lughah wa Dakwah pakai jubah, enggak ada pakai peci hitam gini ya. Karena Indonesia ya pakai hitam nih. Iqra ya Syekh, maju. Pen kitabak katanya kan. Bahasa Sukia itu ya. Afwan ya Sayyidi, main di kitab katanya. Main di kitab katanya kan. Teramet indahum kitab kulluh katanya. Semua murid-murid punya katanya kan. Baru kesayangannya saya Ustadz Ihya itu dipanggil. Ihya, hat katanya kan. Datang kemari. Mesot gitu Ustadz Ihya itu datang. Jibu kitab katanya kan. Ada Syekh ma'indu kitab katanya kan gitu. Ini nggak punya kitab, dikasih. Ini Ustadz Ihya agak marah sama saya gara-gara dia dibentak-bentak di hadapan saya. Ustadz Ihya itu senioran saya dan kawan gitu. Yang Ustadz Ihya itu dibangunkan Sayyid Muhammad itu pesantren. Serupiah pun nggak modal itu. Namanya pesantren Haromen di Pujon Malang. Kalau mau ke Malang di Pujon cari namanya Ustadz Ihya Ulumuddin, jumpa kirim salam saya Muhyiddin Maskur. Oh iya kita udah. Nggak percaya orang. Satu saat jumpa di Surabaya, banyak santri, banyak orang-orang dari Makkah. Begitu jumpa, saya turun dari mobil ditengoki. Oh Muhyiddin katanya, dipeluk gini. Pakai bahasa Jawa, suwi ora ketemu ya katanya kan gitu. Padahal di situ orang Arab semua. Apa kegiatan katanya kan? Ngajar Ustadz katanya kan. Oh ya udahlah, kalau hidup nggak ngajar mau ngapain, kita bilang gitu. Oh gitu, karena dia tarekatnya itu mengajar. Kalau hidup nggak ngajar mau ngapain katanya kan gitu. Dipeluk itu baru diajak duduk bersama. Yang lain bingung gitu ya. Ini Sayyid Muhammad itu saya ngaji sama dia waktu mau, ini wali besar nih Sayyid Muhammad ini ya. Waktu mau membangunkan pesantren, ambil batu katanya kan. Dilempar batu itu di tanah lapang. Jauh. Oh, la yuafik katanya, enggak cocok. Terus muridnya diambil. Khud, hajar katanya, diambil lagi batu. Lempar katanya. Dilempar di tempat yang lain. 3 kali katanya kan. Dilempar 3 kali yang paling jauh. Nah, ada saya kuno ma'had. Ini yang mau jadi pesantren dia, gitu dia. Cara untuk memberitahu itu melempar batu. Itu ibaratnya wad'ul asasil, hajarul asas. Ibaratnya peletakan batu pertama gitu. Nah, akhirnya memang betul sampai sekarang itu. Pesantren Haromen itu dibangun Sayyid Muhammad, dikasihkan murid yang disayang yaitu Ustadz Ihya Ulumuddin. Pada saat itu nggak punya kitab, saya dimarah-marahi. Nah, pada saat nggak punya kitab dimarah-marahi, dibaca itu melawan. Abu Syahin katanya ya. Abu Syah, la hadza mudhaf ilaih. Istamir ya Syekh katanya kan. MC ya Syekh katanya kan.
melawan kau, kira-kira gitu ya. Nah, aku yang ahli hadis bukan kau, kira-kira gitu ya. Ada rawi namanya Abu Syah. Karena mudhof ilaih saya baca Abu Syahin. Ya. Abu Syah. Saya baca Abu Syahin. MC ya Syekh katanya kan. Yang lain gondok nengok saya. Ini anak ini mentiko lah, kira-kira gitulah kalau bahasa sini ya. Rame orang nengok. Sesudah itu banyak dikenal saya sama kiai-kiai di Jawa Timur. Ini yang dari Ma'had ini tadi yang dimarahi Sayyid gitu. Nah, sebab saya memang di hati kepingin, karena saya ini orang bawahan, dikenal orang, saya caranya dimarah-marahi di depan umum gitu. Akhirnya banyak yang kenal. Guru saya salami. Anak tilmidzukum ya Ustaz. La anta sahibi gitu. Ditarik tangan saya. Yang saya belajar jurumiyah suruh hafalan sama dia jurumiyah. Kalau enggak dilibas. Dilibas pun diem aja, saya orang enggak hafal gitu. Coba sekarang ya. Polisi lah gitu ya. Makanya sekarang enggak ada yang hafal. Ya Ustaz. Iya. Apalagi sekarang yang situasi belajar kayak begini ya. Kalau dulu Syed Muhammad itu cerita ifadul mutun yuqawwil butun katanya ya. Hafal matan-matan itu bisa menguatkan punggung dalam ilmu katanya. Jadi di sarang itu ada yang kalau nggak hafal itu nggak boleh naik kelas. Saya ngaji itu nggak hafal Syarah Ibnu Alfiyah Ibnu Aqil nggak bisa naik ya. Madun Baikuniyah, Tauhid, hafal semua. Kalau nggak hafal nggak boleh naik, walaupun pintar. Ini maksudnya menerangkan cerita belajar zaman dulu dengan sekarang. Makanya yang betul-betul hatinya itu mulai disentuh dengan cahaya-cahaya taat, itu tidak perlu disuruh ngaji itu nggak perlu. Dia datang sendiri, sepertinya di hati itu mesti ngaji aku katanya. Mumpung masih muda, mumpung belum nikah, ataupun sudah nikah, bandingkan yang sudah nikah saja masih mau ngaji, apalagi saya belum gitu ya. Iya Ustaz. Nah, kalau seandainya di sini ada hafalan Aqidatul Awam, Ustaz masih mau? Masih ya. Masih. Anak-anak disuruh ngapal kayak gitu, mana murid-murid saya ini pertengahan udah melempem kayak kerupuk kena hujan gitu. Ya. Kalau Aqidatul Awam santri sarang wajib hafal. Jauharatut Tauhid wajib hafal. Ya. Kalau Jauharatut Tauhid itu berapa page? Ada 130 lebih lah kira-kira. Di luar mana nih Aqidatul Awam? Aqidatul Awam lah. Tapi yang bagus memang kalau belajar Aqidatul Awam dulu. Nah, itu kalau pas ngajar kayak begini, tahu langsung bednya bunyi. Misalnya malaikat itu ya, wal malakul ladzi bila abi wa la aqlala surba wala naumalahum gitu ya. Terus tahu ya. Ada orang bunyi pakai bed itu salah pun tahu. Enggak kayak gitu. Walaupun sudah berapa puluh tahun, sudah 45 tahun misalnya saya belajar itu sampai sekarang. Kalau ada orang membaca salah, saya masih tahu. Makanya kalau ada misalnya guru memimpin kayak gitu, kamu ngikuti, itu masih suatu hal yang baik. Mengenai jodoh itu nanti datang sendiri itu ya. Nggak usah mikir kalau ngaji kayak gini nggak dapat lah jodoh aku katanya kan. Usah. Nanti dikasih ilmu sikit aja kamu sama guru berdatangan dipaksa kawin kamu tambah susah. Ya. Nah, jadi itu saja dulu. Ustaz mau baca? Sedikit nanya. Oh, bukan membaca.
Suhaib itu siapa? Suhaib itu sahabat, dia termasuk hamba sahaya. Dia Suhaib itu Ar-Rumi, tapi sebenarnya bukan Rum, bukan Arab ini. Tapi ada satu peperangan, dia dibawa ke Rum dan dimerdekakan di Rum. Akhirnya balik lagi ke Makkah, belajar sama Nabi sampai imannya kuat. Gitu. Itu Suhaib. Ya, Suhaib Ar-Rum. Kalau dulu saya punya kawan nggak pala pinter itu. Sekolah nggak pala pinter, organisasinya maju kali, namanya Suhaib Wibowo gitu ya. Saya masih ingat Suhaib Wibowo waktu diterangkan guru-guru ulama-ulama menerangkan tentang Suhaib, itu aslinya bukan Ar-Rumi, tapi dibawa ke Rum, dimerdekakan di Rum. Dia ganteng orangnya, rambutnya merah, tinggi, sehingga kayak orang Rum gitu. Gitu. Nah, kalau guru tahu, kalau pernah belajar, betul-betul belajar gitu, ditanya tahu, bukan Suhaib ini tetangga aku, bukan begitu. Nah, Ustaz mau baca sedikit. Lain kali ya. Coba, berarti saya diharapkan mati nih. Suatu saat ya. Makanya pernah saya usul sama dia, mungkin dia masih ingat. Saya lebih enak lagi kalau itu dibaca lagi dari awal. Kalau mau pintar, membaca di depan guru, berapa orang, 5 orang itu khusus. Nanti guru yang menyeleksi, namanya sorogan. Ya, zaman dulu sebelum rame pesantren itu, murid baca di depan guru, belum dibacakan. Kalau salah ditengok dulu apa betul gini. Kalau ini begini. Jadi cepat pintar. Tapi kalau ikut saja nanti lama pintarnya. Saya ngaji sorogan itu pernah, dasar-dasarnya kitab itu mesti disetor sama guru. Dipelajari dulu kira-kira 5 baris, baru maju ke depan guru 5 orang. Kami mau ngaji sorogan gitu, udah satu-satu baca. Nanti ada yang bisa meningkat, bisa udah 5 kali ngaji pun sampai situ-situ aja gitu. Karena memang belum pandai gitu. Itu kalau memang mau betul-betul. Tapi kalau mau dari depan lagi, kalau umur panjang ya nggak apa-apa ya. Carilah yang benar-benar mau ngaji. Makanya beda kalau orang khusus itu hatinya itu memang yamil ila ta'allum wa ta'lim, karena tidak ada condong kepada belajar dan mengajar. Karena tidak ada pekerjaan yang lebih mulia daripada mengajar. Karena Nabi itu datang untuk mengajar la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah itu penentuan masuk surga dan neraka. Orang kafir yang lama kafirnya saja dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diampuni dosa-dosanya gara-gara la ilaha illallah. Sehingga dengan la ilaha illallah ini penentuan masuk surga. Maka hadisnya man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Gitu. Jadi tapi kalau kayak gitu harus kuat, dalam arti kalau misalnya ya agak kurang sedikit ekonominya ya tahan. Nah ini kalau nggak tahan agak sulit ya. Tapi belajar kalau kayak gitu harus cara yang lain. Bagaimana ngaji tapi ekonominya jalan terus. Itu ada cara. Ya. Ada cara, pokoknya di mana saja terus ikut ngaji,
mengenai ekonomi nggak kalah dengan yang lain gitu. Itu ya. Itu ada caranya, bukan kalau yang udah ngaji itu miskin kali gitu, enggak. Ya. Karena guru punya cara, kamu begini gitu ya. Sehingga diberikan kemudahan Allah Ta'ala, karena orang yang man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melintasi jalan menuju ilmu, Allah memudahkan ke surga. Artinya dimudahkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat gitu. Nah, masalahnya belum sampai yakinnya ini. Makanya kalau saya sudah hakikat udah masuk, nggak ceramah pun nggak apa-apa. Allah kan memberikan rezeki yang lain gitu. Cuma kasihan yang nunggu gitu aja. Udah berapa kali ini saya nggak ceramah tempat lain ya. Lama-lama kasihan juga orang itu nunggu gitu. Tapi kalau di hati duitnya banyak pun habis juga gitu. Kalau nanti Allah menghendaki kan ada gantinya yang lain gitu. Nah, ini yang nggak segitu ilmunya, sehingga susah kitab kuning itu. Nggak pakai kitab kuning pun yang penting bisa ceramah dan dapat amplop katanya. Nah, ini yang penyakit. Ada yang kayak gitu, Ustaz? Banyak ya. Jangan ditiru ya. Itu yang taskik fiddin. Itu taskik, meragu-ragukan, mendangkal-dangkalkan agama itu. Sebab kitab ini adalah penterjemahan ulama tentang Quran dan hadis. Jadi tidak bisa Quran hadis itu diterjemahkan langsung kecuali ulama. Maka yang baca kitab itu berarti menerangkan apa yang telah ditulis ulama daripada Quran hadis gitu. Kalau yang cuma Quran hadis diartikan sendiri, itu sudah menyamakan posisinya dengan imam-imam itu. Akhirnya maghrur, tertipu dengan kehidupannya. Itu saja barangkali, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah saya udah bisa menerangkan sampai jam 10. Tapi saya tadi sudah pertama paling 2 baris 3 baris saya pulang gitu. Tapi di tengah-tengah itu kayaknya ada, bukan. Tadi saya sudah mau berhenti. Sepertinya ada yang bilang lanjutkan aja katanya. Ya, lanjutkan saja sampai selesai gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang saya sampaikan itu semua berdasarkan ilmu, bukan main-main. Jadi nanti jangan dikira asal cakap aja gitu, bukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kiai Tuan Guru kita yang telah menjelaskan kitab Syaikh Hikam, yaitu Mutiara Hikmah yang ke-209. Tapi belum habis beliau baca. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau jelaskan di hadapan kita sangat bermohon kepada Allah paham kita, dan satu saat nanti bisa kita amalkan dan kita ajarkan di tempat yang lain. Sekali lagi terima kasih. Dan sebagai informasi ada 2 hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, minggu depan insyaallah kalau tidak ada halangan, mungkin Ustaz Haji Muhammad Nasib tidak berhalangan kita membaca kitab Al-Muhadzab oleh Imam Abu Ishaq Asroni. Tapi nanti kami informasikan lagi kalau ada perubahan. Dan pengumuman yang kedua, alhamdulillah
infak kita hari ini dapat